Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Wildan Hanif Faular dengan NIM 2413443. Nama saya Muhammad Davina Fanilianto dengan NIM 241344049. Nama saya Muhammad Peter Farizi dengan NIM 241344047. Nama saya Nurzaman Mu'taz Tamam dengan NIM 241344057. Akan menampilkan hasil dari tugas akhir elektrisasi dan magnetisasi mata kuliah elektronika dasar dengan dosen Ibu Happy Widiati. Elektrisasi merupakan proses pemindahan atau pemberian sebuah muatan listrik pada benda sehingga benda tersebut memiliki muatan positif dan muatan negatif. Adapun jenis elektrisasi ada 3. Yang pertama, elektrisasi gesek, elektrisasi konduktif, dan elektrisasi induktif. Muatan listrik sendiri memiliki 2 kutub. Yang pertama itu positif dan negatif, di mana kutub muatan listrik positif itu memiliki elektron yang sedikit dan muatan negatif memiliki elektron yang besar. Ada DC motor. Nah, DC motor ini adalah alat yang mengubah energi listrik DC menjadi energi gerak. Nah, cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan interaksi arus listrik dengan medan magnet. Yang kedua ada fungsi dari cara kerja DC motor. Yang pertama, ketika arus listrik mengalir dalam kumparan, itu yang pertama dalam DC motor adalah menghasilkan elektron yang bergerak. Kemudian ketika elektron yang bergerak itu menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet tersebut akan mengisi pada medan magnet statornya pada DC motor. Nah, kemudian setiap setengah putaran maka medan magnet tersebut akan menghasilkan putaran yang menghasilkan putaran secara terus-menerus. Nah, kemudian komutatornya juga akan berfungsi sebagai membuat dari putaran itu sendiri. Motor DC sendiri bisa diubah menjadi generator DC. Bagaimana caranya? Motor DC bahkan berubah menjadi generator DC ketika rotor atau bagian tengahnya diputar dengan tenaga manual. Seperti contoh, dipasangkan dengan kincir angin, lalu digerakkan dengan tenaga angin, dia akan berputar dan menghasilkan listrik. Lalu bagaimana cara kerjanya dan bagaimana bisa generator DC ini menghasilkan listrik? Jadi, pada motor DC ini atau generator DC ini terdapat 2 komponen yang penting. Pertama rotor, dan yang kedua statornya. Rotor sendiri adalah bagian tengah yang dipasangkan dengan sebuah cincin yang memiliki gap yang dihubungkan dengan kawat kumparan kawat. Lalu stator adalah sebuah magnet permanen antara kutub selatan dan kutub utara. Lalu bagaimana bisa menghasilkan listriknya? Jadi ketika rotor tersebut diputar, kumparan kawat yang ada pada rotor tersebut akan memotong gaya magnet atau gaya medan magnet yang ada pada stator tersebut. Ketika medan magnet tersebut terpotong, elektron pada kawat akan bergerak atau terdorong. Dari gerakan tersebutlah terciptalah arus listrik yang akan menjadi sumber tegangan listrik tersebut. Lalu ada perbedaan antara generator AC dan generator DC, di mana generator DC sendiri memiliki kumparan atau kalmak, memiliki cincin yang full, tidak ada gapnya. Jadi dari cincin yang full tersebut, ketika kawat tersebut berputar ke 180 derajat, dia akan menjadi positif. Dan ketika dia berputar 90 derajat, dia akan 0. Ketika minus 180 derajat, dia akan menjadi minus atau negatif. Dan karena itulah terjadi alternatif current. Untuk DC sendiri, digunakan yang disebut dengan komutator atau cincin yang memiliki gap. Dan bagaimana bisa cincin gap tersebut mengubah dari AC menjadi DC tersebut? Karena ketika ada 2 buah gas yang dipasangkan pada komutator tersebut atau cincin yang memiliki gap tersebut, ketika dia berputar, gap tersebut akan mengubah arahnya menjadi arah yang
seperti awal. Jika dalam DC itu tegak lurus, sebenarnya itu memiliki bentuk yang seperti ini. Karena putaran yang sangat cepat, ia akan menjadi lurus. Seperti DC yang kita ketahui selama ini. Percobaan ini dapat terlihat ketika rotor dari motor DC ini bergerak, ini akan melakukan putaran, dan juga dari buzzer tersebut merespon sesuai dengan desain rangkaian, yaitu dia akan menghasilkan bunyi. Selanjutnya di sini kita ada latihan elektrisasi. Di sini ada sebuah soal di mana dinamo DC menghasilkan 2,5 volt saat diputar. Jika LED merah membutuhkan 1,8 volt dan dipasang resistор 100 ohm, nah kemudian ada beberapa cabang dari persoalan tersebut. Yang pertama adalah arus yang mengalirnya berapa. Kemudian yang B, jika dinamo diputar lebih cepat sehingga menghasilkan 3,2 volt, maka LED tetap membutuhkan 1,8 volt dan juga resistor tetap 100 ohm. Maka berapakah arusnya? Dan yang C, kemudian jika resistor ditambahkan satu lagi 100 ohm secara paralel, maka kita bisa menghitung arusnya juga. Kemudian langsung saja kita ke jawaban. Yang pertama, untuk tegangan di resistor itu sama dengan tegangan dinamo dikurang tegangan LED. Maka di sini kita bisa menjawab 2,5 dikurang 1,8. Maka hasilnya adalah 0,7 volt. Nah, kemudian untuk arusnya yang dihasilkan, kita bisa mencari melalui hukum Ohm dengan membalikan rumus tersebut menjadi tegangan resistor dibagi dengan resistor tersebut. Maka arus yang kita dapatkan adalah 0,7 dibagi 100, maka kita dapatkan 0,007 ampere atau sama dengan 7 miliampere. Nah, kemudian yang B, di sini kita juga mencari tegangan resistor yaitu 3,2 ataupun tegangan dinamo yaitu 3,2 volt. Nah, kemudian untuk tegangan dinamonya itu 1,8 volt ya di sini. Nah, kemudian untuk mencari arusnya tersebut, kita bisa mencari dengan rumus V per R juga. Nah, kemudian 3,2 dikurang dengan 1,8, maka kita dapatkan 1,4 volt. Nah, kemudian di sini kita masukkan saja yaitu 1,4 dibagi dengan 100, maka kita dapatkan 0,014 ampere atau 14 miliampere. Nah, kemudian untuk yang terakhir, kita mempunyai resistor yang ditambahkan satu lagi 100 ohm secara paralel di rangkaian tersebut. Sehingga total resistornya itu menjadi 100 dikali 100 dibagi dengan 100 ditambah 100 karena bersifat paralel, ataupun rumus yang bisa kita hasilkan dari untuk mencari F total yaitu seperti ini. Nanti kita dapatkan adalah 50 ohm. Nah, kemudian dinamonya tetap menyala sebesar 2,5 volt. Nah, kemudian LED-nya juga sama 1,8 volt. Maka pertanyaannya, arus yang mengalir setelah resistor tersebut menjadi 50 ohm berapa? Maka kita bisa jawab 0,7 dibagi dengan 50 atau sama dengan 0,014 ampere ataupun 14 miliampere. Untuk memeriksanya dari proses suatu bahan atau ruangan pada sekitar mengalami pembentukan dan magnetisasi bisa dibedakan oleh dua hal, yaitu arus listrik yang mengalir pada pemukul seperti kawat, dan yang kedua adalah dari magnet sendiri yang mengalami sifat alami magnetisasi. Magnetisasi inilah yang membuat medan arus listrik atau magnet bisa mengaruhi benda yang ada di sekitarnya. Oke, selanjutnya adalah interaksi arus dan magnet. Ketika sebuah kawat dialiri oleh arus listrik, maka akan terjadi medan elektromagnetik. Dan ketika kita menyimpan magnet kecil di tengah-tengah kawat tersebut, maka magnet tersebut akan tertarik. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat, maka akan terjadi medan magnet di sekitar kawat tersebut. Seperti yang sedang saya pegang, yaitu loop atau kawat yang membentuk lingkaran. Berikut adalah hasil uji coba magnetisasi yang dimana kawat jika dialiri oleh arus listrik akan menghasilkan elektromagnetik. Nah, saat kita mendekatkan sebuah magnet dengan polaritas yang sama,
maka medan elektromagnetik yang dihasilkan akan saling tolak menolak sehingga magnet tidak akan menempel. Nah, sebaliknya, jika polaritasnya itu berbeda, maka elektromagnetik yang dihasilkan akan menghasilkan medan gaya tarik. Nah, kemudian dari percobaan ini dapat terlihat jelas bahwa arus listrik yang dihasilkan akan menghasilkan medan elektromagnetik dan menyesuaikan dengan polaritas medan magnet. Nah, ini adalah polaritas yang sama, itu saling tolak menolak. Kemudian ini menarik. Begitu pun sama jika kawat diputar. Diketahui dalam soal yaitu R1 sama dengan 10 cm, kemudian besar arusnya itu 3 ampere, dan R2 yaitu 5 cm. Kemudian permeabilitas di ruang hampa yaitu sebesar api kali 10⁻7. Nah, di soal yang pertama yaitu ketika R sama dengan 10 cm, jadi untuk mencari medan magnet sesuai di dalam rumus yaitu permeabilitas ruang hampa dikali besar arus dibagi dua kalinya dari jari-jari, yaitu sebesar 10 cm. Nah, dapat dimasukin yaitu 4I dikali 10⁻7 dikali 3, kemudian dibagi 2 kali 0,10. Hasilnya sekitar 1,885 dikali 10⁻5. Nah, soal yang kedua yaitu ketika R-nya sama dengan 5 cm atau dikurangi dari setengahnya dari soal awal. Nah, kita tinggal masukin lagi yaitu hasilnya di sekitar 3,770 kali 10⁻mm. Nah, adapun soal yang terakhir yaitu perbandingan antara nomor 1 dan nomor 2 yaitu sebesar 2, yaitu dapat disimpulkan bahwa radius jika diperkecil yaitu sebesar setengah dari radius awal, yaitu medan dipusat menjadi 2 kali lebih besar. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.